Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dari bab 14 tentang mengembangkan strategi dan program penetapan harga yang akan dijelaskan oleh kelompok saya terdiri dari Aulia Rizky Sahara, Waradiba Isra Miranda, dan saya sendiri Randy Santoso. Pertama-tama, kita harus memahami tentang penetapan harga. Harga bukan hanya sekedar angka-angka di label harga. Harga mempunyai banyak bentuk, melaksanakan banyak fungsi, sewa, uang sekolah, ongkos, upah, bunga, tarif, dan lain-lain merupakan harga yang harus dibayar untuk mendapatkan barang atau jasa. Lingkungan penetapan harga yang berubah. Saat ini internet memiliki andil besar dalam penetapan harga tetap, seperti yang dinyatakan pada salah satu peneliti industri. Kita bergerak ke arah ekonomi yang sangat canggih. Ini semacam perlombaan antara teknologi pedagang dan teknologi konsumen. Berikut disajikan sebuah daftar pendek tentang bagaimana internet memungkinkan penjual mendiskriminasikan pembeli dan pembeli mendiskriminasikan penjual. Dengan internet, pembeli bisa mendapatkan perbandingan harga secara langsung, menyebutkan harga yang mereka inginkan, mendapatkan produk secara gratis. Dengan internet, penjual dapat mengamati perilaku pelanggan dan memberikan akses untuk harga khusus kepada pelanggan tertentu. Dengan internet pula, pembeli dan penjual dapat menegosiasikan harga yang dilelang dan berada di bursa online. Selanjutnya adalah bagaimana perusahaan menetapkan harga. Perusahaan melakukan penetapan harga dengan berbagai cara. Di perusahaan kecil, harga sering ditentukan oleh atasan. Sedangkan di perusahaan besar, penetapan harga ditangani oleh manajer divisi dan manajer unit produk. Bahkan di sini, manajer puncak menetapkan tujuan dan kebijakan penetapan harga umum dan sering menyetujui harga yang diajukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah. Psikologi konsumen dan penetapan harga. Banyak ekonom mengasumsikan bahwa konsumen adalah penerima harga dan menerima harga pada nilai muka atau sesuai yang diberikan. Keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen menganggap harga dan berapa harga aktual saat ini yang mereka pertimbangkan, bukan harga yang dinyatakan oleh pemasar. Ketika mempelajari produk, konsumen sering menetapkan harga referensi atau reference price, membandingkan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat atau dengan kerangka referensi eksternal seperti harga eceran reguler yang terpasang. Asumsi harga kualitas. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Penetapan harga pencitraan sangat efektif untuk produk sensitivitas ego seperti parfum, mobil mahal, dan kaos atau outfit. Akhiran harga. Banyak penjual yakin bahwa harga harus berakhir dengan angka ganjil. Pelanggan melihat barang dengan harga $299 berada dalam kisaran 200 dan bukan $300. Selanjutnya, menetapkan harga. Perusahaan harus menetapkan harga pada saat pertama kali mereka mengembangkan produk baru. Ketika perusahaan memperkenalkan produk regulernya ke saluran distribusi atau wilayah geografis baru, dan ketika perusahaan memasukkan penawaran pekerjaan kontrak baru. Kemudian, ini adalah langkah-langkah penetapan harga. Langkah pertama yaitu memilih tujuan penetapan harga. Terdapat 5 tujuan utama, yaitu yang pertama, kemampuan bertahan, yang kedua, laba saat ini maksimum, yang ketiga, pangsa pasar maksimum, yang keempat, pemerahan pasar maksimum, dan yang kelima, kepemimpinan kualitas produk. Langkah kedua, yaitu menentukan permintaan. Setiap harga akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda, dan karena itu akan memiliki beberapa dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Di dalam menentukan permintaan, terdapat sensitivitas harga. Kurva permintaan memperlihatkan kemungkinan kuantitas pembelian pasar pada berbagai pilihan harga. Selanjutnya, terdapat memperkirakan kurva permintaan.
sebagian besar perusahaan berusaha mengukur kurva permintaan mereka dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda, yaitu survei, eksperimen harga, dan analisis statistik. Dan yang terakhir, terdapat elastisitas harga permintaan. Pemasar harus tahu seberapa responsif atau elastis permintaan akan mengubah harga. Langkah ketiga, yaitu memperkirakan biaya. Dalam memperkirakan biaya terdapat 1. Jenis-jenis biaya dan tingkat produksi, yang di dalamnya ada biaya tetap, biaya variabel, biaya total, dan biaya rata-rata. 2. Produksi terakumulasi. Dan yang ketiga, kalkulasi biaya target. Selanjutnya langkah keempat, yaitu menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Dalam kisaran kemungkinan harga yang ditentukan oleh permintaan pasar dan biaya perusahaan, perusahaan harus memperhitungkan biaya, harga, dan kemungkinan reaksi harga pesaing. Pertama, perusahaan harus mempertimbangkan harga pesaing terdekat. Selanjutnya, perusahaan tersebut memutuskan apakah dapat mengenakan harga yang lebih tinggi, sama, atau lebih murah dari pesaing. Langkah kelima, yaitu memilih metode penetapan harga. Berdasarkan jadwal permintaan pelanggan, fungsi biaya, dan harga pesaing, perusahaan siap memilih harga. Ada 6 metode penetapan harga, yaitu 1. Penetapan harga markup, 2. Penetapan harga tingkat pengembalian sasaran, 3. Penetapan harga nilai anggapan, 4. Penetapan harga nilai, 5. Penetapan harga going rate, dan yang terakhir penetapan harga jenis lelang. Langkah 6. Memilih harga akhir. Metode penetapan harga mempersempit kisaran dari mana perusahaan harus memilih harga akhirnya. Dalam memilih harga itu, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan, termasuk dampak kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga berbagi keuntungan dan risiko, dan dampak harga pada pihak lain. Yang pertama, dampak kegiatan pemasaran lain. Harga akhir harus memperhitungkan kualitas dan iklan merek relatif terhadap kompetisi. Yang kedua, kebijakan penetapan harga perusahaan. Harga harus konsisten dengan kebijakan penetapan harga perusahaan. Pada saat yang sama, perusahaan tidak menolak untuk menentukan penalti penetapan harga di bawah keadaan tertentu. Yang ketiga, penetapan harga berbagi keuntungan dan risiko. Pembeli mungkin tidak mau menerima proposal penjual karena tingkat risiko anggapan yang tinggi. Penjual mempunyai opsi menawarkan untuk menyerap sebagian atau semua risiko jika tidak mengantarkan nilai yang dijanjikan secara penuh. Yang keempat, dampak harga pada pihak lain. Manajemen juga harus mempertimbangkan reaksi pihak lain terhadap harga terkontemplasi. Pemasar harus mengetahui hukum yang mengatur penetapan harga. Menyesuaikan harga. Perusahaan biasanya tidak menetapkan satu harga, tetapi mengembangkan struktur penetapan harga yang merefleksikan variasi dalam permintaan dan biaya secara geografis, kebutuhan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pemesanan, frekuensi pengiriman, garansi, kontrak layanan, dan faktor lainnya. Berikut ini merupakan beberapa strategi penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga geografis. Dalam penetapan harga secara geografis, perusahaan memutuskan bagaimana memberi harga kepada produknya untuk konsumen yang berbeda di lokasi dan negara yang berbeda. Yang kedua, diskon harga dan insentif. Diskon adalah pengurangan harga bagi pembeli yang membayar tagihannya tepat waktu. Ada beberapa macam diskon. Yang pertama, diskon kuantitas. Diskon kuantitas adalah pengurangan harga kepada mereka yang membeli dalam volume besar. Yang kedua, diskon fungsional. Diskon fungsional atau yang biasa disebut juga diskon dagang adalah diskon yang ditawarkan oleh produsen kepada anggota saluran dagang jika mereka akan melakukan fungsi tertentu, seperti penjualan, penyimpanan, dan pencatatan. Yang ketiga, diskon musiman. Diskon musiman adalah pengurangan harga kepada mereka yang membeli barang atau jasa di luar musim. Kemudian, insentif. Insentif adalah pembayaran ekstra
yang dirancang untuk mendapatkan partisipasi penjual perantara dalam program khusus. Insentif pertukaran diberikan karena mengembalikan produk lama ketika membeli produk baru. Insentif promosi memberi penghargaan kepada penyalur karena telah berpartisipasi dalam program iklan dan dukungan penjualan. Penetapan harga promosi. Perusahaan dapat menggunakan beberapa teknik penetapan harga untuk merangsang pembelian, di antaranya penetapan harga pemimpin kerugian atau loss leader, penetapan harga acara khusus, rabat tunai, pembiayaan berbunga rendah, jangka waktu pembayaran yang lebih panjang, jaminan dan kontrak jasa, dan diskon psikologis. Penetapan harga terdiferensiasi. Perusahaan sering menyesuaikan harga dasar mereka untuk mengakomodasi perbedaan pelanggan, produk, lokasi, dan seterusnya. Diskriminasi harga atau price discrimination terjadi ketika perusahaan menjual produk atau jasa dengan dua harga atau lebih yang tidak mencerminkan perbedaan proporsional dalam biaya. Memulai dan merespons perubahan harga. Perusahaan seringkali harus menurunkan atau menaikkan harga. Yang pertama, memulai penurunan harga. Penyebab penurunan harga diantaranya adalah kapasitas berlebih atau perusahaan yang berusaha mendominasi pasar dengan harga murah. Namun, penurunan harga dapat mengakibatkan yang pertama, jebakan kualitas rendah. Konsumen mengasumsikan kualitas yang rendah. Yang kedua, jebakan pangsa pasar yang rentan. Harga murah membeli pangsa pasar tetapi bukan loyalitas pasar. Pelanggan yang sama akan beralih ke perusahaan harga murah lainnya yang datang. Yang ketiga, jebakan saku tipis. Pesaing harga tinggi menandingi harga murah tetapi mempunyai kekuatan bertahan yang lebih lama karena memiliki cadangan kas yang lebih banyak. Yang terakhir, jebakan perang harga. Pesaing merespons dengan menurunkan harga mereka lebih lanjut dan dapat memicu perang harga. Yang kedua, memulai kenaikan harga. Keadaan yang dapat mendorong kenaikan harga diantaranya adalah inflasi biaya dan kelebihan permintaan. Berikut ini merupakan beberapa cara untuk menaikkan harga. Yang pertama, penetapan harga kutipan tertunda atau delay acquisition. Perusahaan tidak menetapkan harga akhir sampai produk selesai atau dihantarkan. Penetapan harga ini umum dalam industri dengan waktu jeda produksi yang panjang seperti konstruksi industri dan peralatan berat. Yang kedua, klausa peningkatan harga atau escalator clause. Perusahaan mengharuskan pelanggan membayar harga saat ini dan semua atau sebagian kenaikan inflasi yang terjadi sebelum pengiriman. Yang ketiga, penguraian. Perusahaan mempertahankan harganya tetapi menghilangkan atau menetapkan harga secara terpisah untuk satu elemen atau lebih yang menjadi bagian penawaran sebelumnya, seperti pengiriman atau instalasi gratis. Yang keempat, pengurangan diskon. Perusahaan menginstruksikan mitra niaganya untuk tidak menawarkan diskon tunai normal atau diskon kuantitas. Merespons perubahan harga pesaing. Umumnya, respons terbaik bervariasi sesuai situasi. Perusahaan harus mempertimbangkan tahap produk dalam daur hidup, arti pentingnya dalam portofolio perusahaan, maksud dan sumber daya pesaing, harga dan sensitivitas kualitas pasar.